Pak Prabowo jadi presiden ini kan orang yang lagi berusaha untuk mewujudkan wishlistnya. Kalau ada pertarungan politik tingkat tinggi hari ini, itu bukan presiden dengan siapa, tapi sesama pembantu presiden. Kalau kita lihat hari ini, kompetisinya antara Pak Dasko dan Pak Safri, Dit. Iya. Iya kan? Ini kompetisi utamanya nih. Pertanyaannya adalah siapa yang masih bisa bernegosiasi sama Pak Prabowo? Itu aja hari ini. Siapa yang bisa dan siapa yang berani? Ide Kanda Bahlil soal koalisi permanen itu kan untuk memperlihatkan kepada Pak Prabowo bahwa ada yang loyal sama lu, ada yang enggak. Musuh bersama. Gua rasa sih enggak cukup hebat PDI hari ini untuk dijadikan musuh bersama. Untuk Total Politik kita ngobrol-ngobrol ya akhir tahun, suasana liburan, tapi tetap saja banyak yang masih salah paham sama Pak Prabowo. Ini mau kemana sih? Ini ngapain sih kita MBG? Ini ngapain sih kita bangun ratusan batalion baru gitu-gitu? Lo ngeliat Pak Prabowo emang sering disalahpahami, Ri? Ya, kalau jadi narasumber Totpol kan muka harus lebih serius. Kampret. Kalau ketawa gini. Iya itu sih. Emang ada narasumber kita kayak gitu siapa? Hah? Bang Hasan kan? Kalau Bang Hasan mau Bang Hasan bukan hanya di Totpol, di realita kehidupan juga begitu, Bos. Ya kan? Kenceng aja. Jadi sering disalahpahami. Kan gaya dia gitu, Bos. Iya, betul. Ujung-ujungnya kita terbawa kan. Iya. Bener juga, Bang. Iya. Emang kemampuan propagandanya ini kan. Jadi itulah alasan Pak Prabowo membangun batalion, ya kan? Batalion. Pak Jokowi ya nggak mungkin lah dia menunjukkan sendiri. Itu kan harus lewat sebuah sistem. Makanya Pak Jokowi sangat menunggu pengadilan. Ya. Tanpa kita sadari kita diarahkan sama dia. Iya, dari Bang Hasan tuh guru sebenarnya. Iya, jadi memang ya antara guru atau propagandis saja, Bos, ya kan. Mengajak engagement ya. Iya, engagement. Kalau cara Pak Jokowi ngajak engagement gimana? Bagus, Pak. Oh gitu ya. Ya. Kadang-kadang di menurut pengakuan orang-orang yang terlibat dalam ini ya, percakapan dengan Pak Jokowi ya. Oh gitu sambil dicatat. Jadi kita makin jadi gini, Pak. Keluar kan ilmu kan. Bapak 3 bilang saya tambahkan 1. Apa. Ya. Atau misalnya kalau udah jalan gitu, Mas tadi nomor poin 2 apa? Jelly. Ya. Benar kamu, kan? Nah, tapi gini, Pak Prabowo. Nah, ini pertanyaan lu menarik tuh. Apakah Pak Prabowo sering disalahpahami? Ini agak berbeda dengan situasinya Pak Jokowi sebenarnya. Karena kita bahas Pak Jokowi juga tadi. Iya. Kalau Pak Jokowi itu orang merasa memahami. Ya kan, karena kelihatan sederhana, kelihatan tidak rumit, kelihatan nggak punya strategi. Kan itu yang membuat orang banyak, ya dalam tanda kutip ya, banyak orang terkecoh sama Pak Jokowi. Kalau Bang Denny Siregar ngomong langkah catur kan akhirnya terkecoh juga sama langkah caturnya. dia korban salah satu korban langkah caturnya Pak Jokowi karena banyak orang mengira notasi playbooknya Pak Jokowi dalam politik itu sederhana. Oh, jadi Pak Jokowi itu berangkat dari posisi underdog sebenarnya dan underestimate. Akhirnya apa? Orang menganggap sangat mudah memahami Jokowi, apa sulitnya itu. Nah, ketika orang masuk ternyata ya itu langkah caturnya belok kan. Sen kiri belok kanan gitu Pak Jokowi. Kalau jokes pasarannya kan tuh mama, tapi kan di politik nggak Pak Jokowi lah gitu kan. Sampai orang bilang Pak Jokowi ngomong apa berarti bukan itu gitu kan misalnya. Jadi mama naik Honda Matic motor Matic pun itu yang mengikuti Pak Jokowi ya. Nah, itu kalau Pak Jokowi. Kalau Pak Prabowo benar yang lu bilang tadi, sering disalahpahami. Seringkali menurut gua ya, yang pertama kita nggak bisa lepas dari background historisnya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu kan dari lahirnya udah top 5%. Walaupun beliau seringkali kalau ketemu kita tuh ngaku, gua dulu juga susah loh.
Gue dulu juga susah ya, tapi sesusah-susahnya bapak tetap lebih senang daripada orang susah kebanyakan kan gitu. Lu cerita dong pertanyaan lu, emang Bapak pernah sekolah Nah, negeri di sini kan Bapak kan punya komitmen dan punya mimpi untuk membangun sekolah-sekolah untuk negeri, masyarakat ya. kan, termasuk sekolah rakyat, Ya. ada yang baru sekolah apa boarding bukan boarding school, sekolah terintegrasi ya. ya. Nah itu Apa juga lu ceritain dulu, ceritain Pak, dulu. bapak ini ngomong sekolah bagus, emang bapak pernah sekolah di sekolah negeri? Itu Pak, kalau sekolah negeri kalau kursinya goyang itu gigit pantat tuh di bawah tuh, ngerti gak Pak gigit pantat gimana? Kan pecah tuh kursi di bawah itu tuh kan banyak Kayunya renggang kan kalau digoyang kan gitu kan. apalagi kita suka gini-gini Iya kan gitu. kalau Iya, pasti gigit pantat gitu. Nggak ngerti dia kayaknya kan. Terus kok ini pernah sekolah negeri loh dulu sampai kelas 1 di Sumbangsih gitu. Ah, Sumbangsih. Tahu nggak ketua yayasannya siapa? Si Budi jawab. Tahu Pak, Bu Bianti kan. Itu sekarang. Kalau dulu yang putri gua, Ibu Margono katanya. Itu mah bukan sekolah negeri, itu mah sekolah bapak. Dia punya sekolah gitu. Owned by your family Pak. Iya. Bukan negeri. Iya kan, artinya kan yang namanya bahasa Indonesia bagi Pak Prabowo itu negeri, Bos. Iya, mungkin. Iya, kan kalau dalam konteks Sumbangsih loh. Iya, karena dia mengaku dia sekolah negeri kan. Iya kan. Itu dia cerita Berarti kan Sumbangsih. Gue juga penasaran tuh, SD berapa? Iya. Ya kan SD negeri petang mana? apa tengah hari kan Iya, gitu. zaman itu loh ya. Atau dini hari gitu. Tapi mungkin Bina Nusantara, Pelita Harapan karena bahasa Indonesia bagi Pak Prabowo juga mungkin itu negeri. Gitu. Nggak, ini background historis ya, bukan Iya. background historis akan membentuk cara pandang seseorang tentang mimpinya gitu. Betul. Nah, dalam konteks Pak Prabowo menurut gua suka disalahpahami karena background historis kebanyakan orang dan background historis Pak Prabowo itu sangat berbeda. Oke. Iya kan? Orang Indonesia punya imajinasi kayak Pak Jokowi itu mayoritas banyak. Mayoritas lah gitu. Makanya Jokowi adalah kita. Iya, tagline-nya Imajinasinya nggak terlalu rumit ya. nggak dianggap nggak terlalu rumit, ya kan? Ketika orang berhadapan sama Pak Jokowi, ekspektasinya ini adalah politisi yang punya pandangan yang relatif sederhana, nggak punya strategi dan lain-lain seperti yang gue bilang tadi gitu. Nah, tetapi di sisi lain, kalau orang ketemu Pak Prabowo, ya dia udah naruh ekspektasi yang sangat berbeda gitu ya. Ini orang yang keluarga aristokratnya Indonesia gitu kan, punya pendidikan militer, pernah jadi mantu presiden, anak menteri, ini kan super top elit banget. Yang mana imajinasinya pasti berbeda dengan kebanyakan orang, dan di sini gap yang sering terjadi gitu. Kenapa? Sehingga outputnya orang sering salah paham. Kalau Pak Jokowi karena kita merasa sama, iya kan? Kita merasa ya beliau itu berpikir sederhana gitu. Ternyata kan dengan pengalaman politiknya ada kompleksitas juga yang seringkali orang salah duga. Akhirnya orang salah duga, ya kan? Yang tadinya sangat cinta akhirnya sangat benci. Iya, dan Pak Jokowi catch up dari kesederhanaan jadi bisa mengejar kompleksitas itu, sementara kita masih menganggap Pak Jokowi tetap yang sederhana. Simple Ini pikirannya. kayak lu kenal teman SMA lu aja, Dit. Kalau lu teman SMA lu atau teman SD lah. Kalau lu ketemu sekarang, kadang-kadang karena judgement kita judgement dia SD gitu kadang-kadang. Kang nyontek aja lu nggak Iya. lu Lu dulu pinter aja lu banyak gue nggak. sosok belagu, lu dulu juga kencing celana gitu kan. Ala lu dulu juga ulangan lu emang siapa yang ngerjain gue Iya, kan? gitu kan. Jadi elit politik Indonesia punya perasaan kayak gitu ngelihat Pak Jokowi, Dan ke Pak Prabowo dan satu sisi di sisi yang lain ke Pak Prabowo dengan segala privilege dan kemewahan yang dia punya ya. Dan akhirnya apa? Orang banyak salah paham, ya kan? Jadi di satu sisi memang kalau kita kan ngobrol sama Mas Sudaryono segala macam di sini gitu ya, Sama Angga, Raka gitu. Ini kan sebenarnya Pak Prabowo jadi presiden ini kan orang yang lagi berusaha untuk mewujudkan wishlistnya. Ya. Ini wishlist lama panjang, ketika dia lihat apa dia jadiin wishlist, ketika dia lihat apa dia jadiin wishlist. Dan gitu. bukan hanya wishlist dia, Ri.
wishlist bapaknya, dan Bapaknya. mungkin wishlist mertuanya Iya, yang dan- belum selesai. Dan mungkin bisnis kakeknya juga. Betul ya, betul ya. Ini Iya kan kalau Jokowi ya wishlist dia. Iya kan? Gitu. Nah, mungkin Pak Noto punya wishlist sekompleks Pak Jokowi. Dan Lanjut. banyak orang yang akhirnya nggak punya, ya memang nggak apalagi orang politik gitu ya, nggak punya kemewahan untuk tahu itu. Tahu backgroundnya Pak Prabowo gitu ya, yang tahu background sejarah keluarganya kan sebenarnya nggak banyak gitu. Ya berapa persen lah kita yang tahu bahwa bapaknya Pak Prabowo itu dulu ketua umum partai gitu misalnya. Iya. Iya kan, Betul. walaupun partai kecil gitu, tapi tetap anak ketua umum partai. Iya. Lu kalau lihat anak ketua umum partai di Indonesia zaman sekarang gitu ya, ya kan pasti imajinasinya beda dengan kebanyakan orang juga gitu, rata-rata lah gitu. Nah menurut gua inilah salah satu problem ketika Pak Prabowo menjalankan pemerintahannya di 1-2 tahun pertama ini gitu. Bagaimana caranya orang bisa memahami alam pikirnya, ya, memahami alam pikirnya yang mana secara paradigma itu udah ada sejak mungkin dia belum ada gitu. Ya seperti kakeknya dan bapaknya gitu kan. Wishlist turunan ya. Wishlist warisan. Warisan, ya. ya kan. Wasiat. Istilah gue itu adalah warisan tanpa wasiat. Iya kan? Ya, jadi dia itu yang ingin diwujudkan oleh Pak Prabowo. Nah, sehingga apa? Sehingga konflik-konflik politik di internalnya itu nggak akan terhindarkan gitu. Oke. Nah, inilah yang menjadi problem hari ini. Bagaimana sebenarnya mewujudkan wishlist yang banyak tadi menjadi sebuah kebijakan publik yang berkualitas gitu ya. Sementara orang-orang sekitarnya Pak Prabowo itu seringkali salah paham dengan apa yang beliau pikirkan gitu. Misalnya soal imajinasinya soal MBG gitu misalnya. Iya kan, kalau bagi orang yang berasal dari penerima manfaat MBG gitu misalnya, ya itu ya udahlah, saya dapat, yang penting kan dapat uang harian, saya bisa belanja gitu ya. Saya bisa Penerima manfaatnya maksudnya apa nih? penerima manfaat MBG kan yang dianggap kan orang-orang yang membutuhkan lah, ya kan, kebanyakan masyarakat Indonesia lah gitu ya, anak-anak Indonesia gitu, keluarga penerima manfaatnya. Oke. Ya udah, kalau paradigma sebelumnya itu berpikir ya sudah kasih aja uang biar mereka yang nentuin belanja, biar mereka yang tentuin uangnya buat apa gitu. Wisdom ibu rumah tangga Iya, dan keluarga itu dan pasti akan keluarganya menuntun dia menuntun untuk mereka membelanjakan gitu. sesuai kebutuhan dan yang diperlukan. Iya, kalau Pak Prabowo berpikirnya enggak. Anak-anak Indonesia itu kalau mau kompetitif ya, kita harus punya standar makanannya kayak apa gitu misalnya. Oke, ada desainnya ya. Negara harus mendesain generasi seperti apa yang akan dilahirkan dari negara ini gitu. Jadi apa? Paradigma yang tadinya memberi kebebasan orang untuk menentukan dia mau apa, ya, digeser menjadi paradigma yang lain, yaitu negara bertanggung jawab untuk melahirkan generasi yang seperti apa. Ya kalau mendidik anak, memberi makan anak segala macam itu kan urusan kesejahteraan keluarga lah kalau dulu, makanya kesejahteraan keluarganya yang kita intervensi sehingga kesejahteraan keluarganya naik. Oh enggak kata Pak Prabowo. Ketika keluarganya belum sejahtera, dia pasti belum bisa memutuskan mana pilihan yang jauh lebih rasional. Betul. Mungkin mereka suka sama pilihan itu, tapi belum tentu baik untuk jangka panjang. Makanya negara harus membantu sebuah keluarga ya untuk melahirkan generasi negara seperti apa yang akan dihadirkan di masa-masa yang akan datang. Jadi gitu. judgement
dan judgement orang tua diambil alih oleh negara, Ambil alih oleh negara. melihat praktek selama ini berbagai bantuan sosial atau insentif buat masyarakat yang membutuhkan ternyata tidak dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan untuk menyiapkan generasi baru, generasi muda yang bisa membuat kita menjadi Indonesia emas gitu kan. Iya, nggak terkonversi lah Iya, gitu. iya. Nah, ini kan problemnya adalah sehingga apa, Dit? Sehingga keterlibatan negara untuk melakukan distribusi sumber daya kan makin besar. Betul. Ya kan, kalau kita lihat teori-teori birokrasi itu kan sebenarnya birokrasi itu esensinya kan mendistribusikan sumber daya negara, distributor sumber daya negara. Itu kan definisinya birokrasi sebenarnya, ya kan? Kalau Pak Ahok itu kan dulu suka bilang, gua ini tugasnya adalah mendistribusikan keadilan sosial. Nah kan itu kalau kata Pak Ahok dulu. Supaya otak penuh, perut penuh, dompet Penuh, penuh, ya kan? gitu. Jadi akhirnya apa? Birokrasi ini ya dituntut harus bebannya naik. Karena harus mengelola distribusi yang jadi lebih kompleks. Iya kan? Yang tadinya kan lu tinggal kasih cash selesai urusan. Ya. Sekarang enggak. Negara harus menghadirkan desain ya untuk melahirkan generasi seperti apa selanjutnya, sehingga keterlibatan negara makin besar, keterlibatan birokrasi makin besar. Ya. Artinya apa? Keterlibatan aktor-aktor politik juga semakin banyak, iya kan? Oke. Itu nggak terhindari. Karena negara ambil alih. Negara ambil alih. Ya. Jadi apa? Proses politiknya semakin Tebal. kompetitif. Oke. Ya, jadi dinamika politiknya makin kompetitif karena makin banyak aktor, negara terlibat, aktornya makin banyak. Kalau dulu lu kasih cash, ya udah, yang distribusiin bisa pakai pos, nggak ada politik bos di situ. Dari bos. kasir, Iya. ke mungkin ke penyedia loket, Iya. sama penerima, Iya. 3 aja maksimal tuh. Iya 3. Kalau ini kan panjang nih. makin panjang, makin kompleks, ya kan? Akhirnya apa? Pertarungan politik nggak terhindarkan. Untuk memperebutkan, Untuk mengelola ini, siapa yang mendapat ini, siapa yang mendapat itu. Kalau lu dengar ada anggota DPRD yang punya 20 MBG berapa gitu kan. dan ada quote unquote kita dengar misalnya ormas ini lu jatahnya segini ya, ini ormas ini jatahnya segini ya, ini yayasan ini lu di yayasan ini ya, Iya. untuk mendistribusikan tadi sumber daya Iya. tadi ya. Nah makanya dalam kasus yang lain juga kayak gitu. Misalnya sawit gitu, ya dalam tanda kutip pengambil alihan lahan sawit gitu yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan undang-undang gitu kan. Yang mana kita tahu bisnis ekstraktif di Indonesia kan hampir semuanya juga agak undang-undangnya yang seringkali menyesuaikan kan, bukan mereka yang menyesuaikan undang-undang gitu. Hampir semua lah gitu. Pasti kalau mau mencari kesalahan bisnis ekstraktif di Indonesia pasti nggak akan begitu susah gitu. Nah juga sama. Karena peran negara diinginkan oleh Pak Prabowo semakin banyak gitu ya, sehingga aktor politiknya juga makin banyak, birokrasinya juga makin banyak, sehingga apa? Pertarungan politiknya juga nggak akan terhindari gitu, karena kita ini demokrasi itu konsekuensinya kan multi aktor ya, makin banyak aktor yang terlibat gitu. Ya kalau kita lihat ya, Nggak mungkin monolitik ya. nggak mungkin Karena Pak Prabowo juga kita lihat memang kecenderungannya akomodatif dan merangkul semua kelompok yang warna-warni. Bahkan Orde Baru aja dulu ada Benny Murdani, Ada Sudarmono, ada Habibie, ada pintu-pintunya ada banyak. pintu-pintu, iya. Ya, Dan mereka bisa mengklaim sama-sama kuatnya dan sama-sama punya akses besar langsung, ke presiden. iya kan, jualan akses gitu. Nah kalau lu baca buku oligarkinya Jeffrey Winters itu ya, itu kalau gua membaca hari ini adalah dalam konteks pertarungan politik, strateginya Pak Prabowo akhirnya kan nggak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Orde Baru, bahwa semua
pendistribusian sumber daya ya, semua resources, semua kekayaan negara gitu ya. Itu siapa mendapatkan apanya harus lapor Pak Harto. Harto Satu dulu. pintu. Satu pintu dulu. Artinya kekuasaan mengelola secara penuh sumber daya dan mendistribusikan sumber daya itu kepada orang-orang yang ditunjuk oleh negara. Ditunjuk ya kan, karena apa, konsekuensi tadi, karena perubahan paradigma, Pak Prabowo ingin keterlibatan negara makin besar ya kan. Jadi tapi menurut gua di satu sisi ini bisa dianggap sebagai sebuah problem, terutama bagi teman-teman aktivis demokrasi dan kebebasan gitu ya. Tapi di sisi yang lain, dengan dinamika global ekonomi kayak sekarang gitu ya, pemerintahan yang punya keterlibatan jauh dalam kehidupan masyarakat akan lebih dibutuhkan juga gitu. Strong government ya. Iya, Karena dalam negosiasi internasional, ya negara harus bisa mewakili dengan semua kekuatan yang dia punya, sehingga ketika kita mau berdiskusi atau bernegosiasi di atas meja, amunisinya penuh nih. Kan kalau udah distribusi secara bebas lewat skema pasar bebas, pasti kan akumulasi sumber daya di negara kan juga nggak besar. Sementara yang harus bernegosiasi dengan negara lain adalah negara, gitu kan. Jadi amunisinya lebih lengkap gitu kan. Lebih lengkap. Pak Prabowo pengen gitu Dia ya. pegang kontrol penuh gitu. Nah, Oh iya, karena Pak Prabowo kan bolak-balik bilang ya ketika bicara mengenai politik luar negeri. Politik luar negeri itu adalah bagaimana kekuatan kita di dalam negeri. Jadi negara ini punya seberapa kuat, punya seberapa uang, seberapa sehat, punya seberapa amunisi untuk bisa mempengaruhi politik luar negeri atau bernegosiasi dengan luar negeri. iya, gitu emang kan. lu kalau ASEAN itu paguyuban kan. Singapura duduk sama tinggi sama lu kan nggak mau. Iya, emang dia lebih ibaratnya gue lebih kuat Iya, gitu lebih ya. kuat, uang gua lebih banyak dan lain-lain Betul. gitu. Itu yang Pak JW bilang waktu itu, Ri. Kenapa dulu ini di bukunya Pak Yusuf Wanandi, kenapa dia membandingkan bagaimana politik luar negeri Soekarno dengan politik luar negerinya Soeharto yang berbeda. Soeharto nggak terlalu banyak pidato dan aksi-aksi politik yang terbuka, tapi punya pengaruh yang dahsyat terutama di kawasan ya. Karena apa? Pada saat itu kita punya resource yang juga besar, baik resource ekonomi, sumber daya dan tentara. Stabilitas politik. Betul, dan itu semuanya itu, bahkan operasi-operasi politik yang ada di kawasan waktu itu karena kita sekutunya aliansi Amerika, ya kita membantu Amerika dan sekutunya untuk bisa melakukan penertiban dan stabilisasi juga di kawasan karena kita punya kekuatan. Beda sama Bung Karno. Kalau kata Pak JW kan sempat ikut sama Bung Karno beberapa kali ya. Dia waktu itu ke Praha, ke Paris, kemana. Di Paris katanya Bung Karno mengumpulkan, waktu itu Bung Karno tuh pengen mengadakan konferensi Asia Afrika kedua di Algeria. Algeria itu apa ya? Aljazair. Lagi tengah-tengah flight, tiba-tiba ada kudeta di Aljazair. Jadi batal tuh KA-nya. Mereka kumpul semua di Sri Lanka, di Colombo. Gimana nih, susah semua. Ya udah, akhirnya Bung Karno frustasi, dia pergi ke Paris. Dia kumpulkan semua duta besar di wilayah Eropa dan Amerika. Dan di situ ketahuan bahwa Bung Karno pengen sekali memimpin dunia dengan romantika nasionalisme dan keguyuban segala macam untuk mewakili negara dunia ketiga. Tapi kenapa nggak diakui dan nggak works? Karena di Indonesia di dalam negeri juga morat-marit. Betul. Inflasi 300%, kita nggak punya uang, utang segala macam, ekonomi kita rupiah devaluasi macam-macam. Tapi kalau Pak Prabowo mungkin nggak mau gitu. Dia pengen belajar dari Pak Harto. Ini yang membedakan ya, Dit. Kalau lu lihat ya, di zaman Pak SBY ya, itu ada koalisi pemerintah, ada koalisi non pemerintah. Yang nggak suka sama pemerintah itu punya kanalisasi yang jelas, ya kanalisasi yang jelas. Pasti yang nggak suka abis itu dukung Bu Mega, dukung PDI. Itu yang paling jelas tuh di masanya Pak SBY overall lah. Simple aja ya. Walaupun ada dinamika naik turun, tapi pola umumnya itu. Ya. Kita masuk ke masa Pak Jokowi, yang nggak suka pemerintah dukung Pak Prabowo. Dia yang pertama. Ya. Pak Jokowi yang pertama. Pak Jokowi yang kedua yang nggak suka pemerintah dan Mas Anies. Mas Anies, iya kan? Makanya kalau kita dengar ya omongan belakang layar orang-orang Nasdem ketika itu, ada ide yang nggak menginginkan PKS dukung Anies.
Karena apa? Karena pendukungnya PKS pasti udah ke Anies. Iya, itu nggak perlu apa-apa. Nggak perlu apa-apa kalau lu kesini malah ngerugiin kita katanya. Iya, Ada ide-ide orang Nasdem betul, kayak gitu betul, waktu itu betul. gitu kan. Betul. Ya kan karena waktu itu kanalisasinya PKS dan Anies. Hari ini ya dua aktor politik besarnya yang muncul hari ini selain yang tokoh-tokoh utama ya. Yang belum berganti sejak era reformasi ya. Iya. Belum ganti kali ya. Belum. Plus Pak Jokowi aja baru. Nggak, kalau ada pertarungan politik tingkat tinggi hari ini, itu bukan presiden dengan siapa, tapi sesama pembantu presiden. Karena tadi Pak Dasko dan Pak Syafri gitu misalnya yang ramai dipembicarakan karena semuanya udah terakomodasi oleh kekuatan Pak Prabowo gitu. dan negara lagi mengakumulasi kekuatan dan sumber daya. Iya, iya kan itu yang dilakukan Seperti gitu. zaman Pak Harto Iya. gitu dalam konteks dalam pengelola manajemen politiknya Iya. bukan Nggak, ini bukan Soeharto baru nih. Maksudku Iya, ini bukan kan dalam mengelola konteks ya, mengelola manajemen politik Dan Ya. kan di dunia dan ilmu pemerintahan kan semua tinggal Iya. pengulangan dan lu tinggal pilih aja mau option yang mana. Kan? Nah, kalau Jeffrey Winters tuh sebutnya itu sultanistik oligarki katanya, karena satu pintu kan. Ya. Nah, kalau kita lihat hari ini kompetisinya antara Pak Dasko dan Pak Syafri, Dit. Ya. Iya kan? Ini kompetisi utamanya nih. Panggung utamanya ini. Kalau dulu presiden dengan kekuatan non pemerintah. Jelas Presiden dan non pemerintah. Hitamnya jelas, merahnya jelas gitu. Aku Pancasila, kamu bukan. Dadaku ini dadaku mana dadamu Iya, kan gitu. betul. Kalau di zaman sebelumnya Bahkan sampai pakaian pun harus kelihatan bedanya. ada benda beda. Iya kan? Iya. Apa dress code ya? Kalau Anda terlalu rapi nih lu berarti orangnya SBY. Atau lu kalau pakai serba putih nih, lu pasti di sana lu. Iya, gitu. Sama Jadi- Gatot Nurmantio lu. gitu. Iya, jadi itu udah kelihatan gitu Hampir bahwa jadi capres lu ya. ya Gatot hampir kalau Pak Gatot itu sampai last 19 minute seri apa? 24 ya? 2019. Kalau itu jadi 3 poros waktu itu, kalau PAN PKB-nya kunci ya, itu udah jadi satu poros sendiri itu waktu itu. Majuin Gatot PAN PKB PKS. Itu mungkin tuh. Iya. Ternyata kita tahu juga Iya. Yang torpedonya apa ya. Iya udah itu by design lah itu. Tapi Bang, ibarat sama si orang yang bercerita sama kita bahwa ada desain bahwa ujungnya akan tidak jadi gitu ya, meskipun Bang kalau ujungnya nggak jadi, ngapain dibiarkan Pak Gatot, ini intermezzo aja ya, ngapain dibiarkan Pak Gatot sampai di ujung garis finish nih, baru abis itu ada cedera atau dikasih kartu merah. Ya kalau dari tengah masih jarak jauh, finish masih jauh, improvisasi politik masih bisa dilakukan. Iya. Kalau udah jalan garis finish udah gak ada pilihan. Ya, Nah, gitu. jadi kan Intermezzo. ya artinya kan Pak Gatot itu dibuat di posisi yang tersudut kan. Tersudut dalam artian gini. Posisi yang sempit karena musuh terbesar di dalam pengambilan keputusan politik itu adalah waktu. Lu kalau deadline-nya pendaftaran KPU hari itu lu udah nggak bisa negosiasi gitu. Ya kalau Kecuali misalnya lu rubah aturannya. iya makin dekat dengan net deadline ya harga makin mahal. betul. Iya kan? Dan keputusan makin berat itu berarti gitu. Pak udah waktunya berangkat Ya, nih Pak. Gitu makanya banyak keputusan politik di detik-detik akhir kan. Karena harga bagus. Iya kayak lu lah. Kayak lu kan kalau udah telat naik ojek kan. Iya. Bang tapi naikin lah 70.000 lah. Biasa 15. Ya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Ya udah gue buru-buru 70.000 lah. Lu mau nggak mau kan mau naik itu. 70.000 kita bayar. Iya, harga bagus dalam konteks ini kan bisa jadi apa namanya apa yang didapat, berapa menteri, apa segala macam ya dalam konteks negosiasi yang lebih menguntungkan si pemilik tiket lah. Iya, gitu. udah nggak bisa tuh pakai rumusnya Pak CT. Buy the future with the Nggak present bisa. value udah nggak bisa tuh. Makanya pemilik tiket tuh happy kalau negosiasinya di menit akhir. Dibikin menit akhir semua kan. Jadi menurut tuh koalisi permanen ini sebenarnya di lubuk hati agak kurang happy dong sebenarnya. Ide koalisi permanen Elkandas Bahlil ini. Ya kalau buat gua sih Karena menutup ruang negosiasi loh. iya, yang dalam konteks pertanyaannya adalah siapa yang masih bisa bernegosiasi sama Pak Prabowo? Itu aja hari ini. Siapa yang bisa dan siapa yang berani? Iya, dua-duanya bisa dan berani itu jadi kesatuan lah gitu, ya kan?
Lu kalau udah berani ya berarti lu bisa kan gitu. Kalau lu bisa berarti lu Bisa berani. adalah ujung dari keberanian. Iya kan manifestasinya itu kan. Nah, kalau menurut gua koalisi permanen itu ya emang partai pemerintah sekarang ada pilihan selain mendukung Pak Prabowo lagi? Kan pertanyaannya itu. Kalau ada, ya kan, ya berarti kan ketahuan nih siapa yang akan tidak loyal kepada Pak Prabowo. Jadi sih menurut gua sih ide Kanda Bahlil soal koalisi permanen itu kan untuk memperlihatkan kepada Pak Prabowo bahwa ada yang loyal sama lu, ada yang enggak. Jadi awal kita harus tahu nih Harus Pak. tahu musuh siapa sehingga apa Pak Prabowo ya. Kalau kita udah tahu musuh kita siapa ya, kerannya pelan-pelan kita tutup. Iya. Ya kan gitu aja tuh permainan Iya. politik kan gitu maksudnya. Kok airnya makin kering nih kolam ukur nih kan ya nggak? Tadi Iya, segini segini belum kan. bisa gigi kata Iya. kan. Airnya kan nggak bisa gigi kata, Iya. rendam Akhirnya- kecil aja kan. Airnya rendam kecil aja. Semata kaki aja airnya sisa Dan kan. ini sebenarnya Kanda Bahlil yang ada di epicentrum bagaimana politik kekuasaannya Pak Jokowi waktu itu periode kedua, belajar dari pengalaman Pak Jokowi yang dianggap tidak pernah kalah dalam kompetisi politik, secanggih itu dalam permainan politik, ya kan? Kalau kata Roma Hurmuzi itu kan dia aktornya, sutradara, tukang make up, admin medsos segala macam. Tukang bikin caption. Tukang bikin caption. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kanda Bahlil Golkar lah terutama dalam menginisiasi koalisi permanen yang didukung beberapa partai koalisi secara terbuka, misalnya PAN tuh kayaknya udah oke tuh ya. Logat-logatnya ya beberapa kita lihat salah satunya Bang Andi Malaran kemarin bilang harusnya Januari 2028 aja Dinda Ya, kita kalau baru masih nego bicara. kan berarti berani bernego kan. sama Berani Pak bernego, Prabowo. iya berani. Kayak Demokrat kan artinya berani nego. Betul, sebenarnya itu kan belajar dari pengalaman Pak Jokowi di pemilu 2024 yang ternyata desain politik Pak Jokowi pun bisa ada gompalannya, bisa ada coaknya ketika Nasdem dan PKB misalnya berhasil mengusung Anies Baswedan. Iya. Gitu kan maksudnya. Tapi kan memang Jangan-jangan itu desain Pak Jokowi iya, juga. kalau permainan politik kan memang harus dibikin tidak sempurna kan. Iya Dinda. betul. Jangan terlalu sempurna. Karena ini negara demokrasi. Iya, nanti Kalau marah orang, kan? kalau terlalu kur dan terlalu sepakat bersama ada salah juga. Ada salah. Nah, Dissenting opinion itu nah perlu. ini ada yang berbeda gitu ya. Pak Jokowi ketika masuk periode kedua musuhnya jelas. Pak Prabowo menjadi kanalisasi suara dari kelompok non pemerintah Dan Islam politik. dari Islam politik ketika itu ya. Sementara hari ini PDI misalnya kita perdalam lah PDI. Apa iya PDI akan frontal ke Pak Prabowo? Sampai sekarang masih nyerang Pak Jokowi kok. Kayaknya PDI belum serius jadi oposisinya Pak Prabowo, enggak. Iya. Iya kan? Nah, itu satu. Kedua, kekuatan politik mana yang akan mendukung PDI? Karena gini, dari berbagai macam survei memperlihatkan ketika approval rating pemerintah turun, ternyata tidak ngefek untuk meningkatnya suara PDI juga. Iya kan? Artinya apa? PDI tidak jelas benefit elektoralnya apa. Bergabung enggak, oposisi juga bukan. Ya kan? Kalau istilahnya orang kampung gue itu tergantung tapi tak pakai tali gitu. Di awang-awang aja gitu kan. Iya kan? Nah, ini kalau kita lihat Pak PDI ya, apakah bisa dijadikan musuh bersama? Gua rasa sih nggak cukup hebat PDI hari ini untuk dijadikan musuh bersama. Loh, ini PDI patah-patah nih. Iya, PDI patah-patah. Kekuatannya apa? Apakah ya kalau Gerindra hari ini kan kita lihat misalnya punya kekuatan kedekatan dengan tentara misalnya. Tentara dalam konteks ini adalah kekuatan militer yang punya kaki-kaki sampai ke akar rumput. Dalam artian dia bisa mendapatkan informasi dari situ Pak Prabowo. Iya. Ya kan bisa mendapatkan benefit elektoral dari program-program Pak Prabowo yang digalang oleh tentara gitu. Kalau dulu PDI ketika masih oposisi dengan Pak SBY, selain dia punya kekuatan publik yang waktu itu kuat ya, karena aktif kan udah jelas tuh hitam putihnya. Satu lagi bos, dulu PDI Perjuangan mungkin masih
karena residu pemilu 2004 PD Perjuangan masih punya relasi yang cukup baik dengan kepolisian. Iya, dari awal reformasi PDI sangat dekat sama polisi, dan Opung Panda itu ketua pansus undang-undang Polri kan dulu gitu. Jadi udah mengakar. Dia yang desain lah. Dia desain polisi itu merasa dulu PDI sangat berjasa terhadap perkembangan institusi mereka. Tapi hari ini Bu Mega kayak gitu sama Pak Sigit. Iya kan? Udah terbuka perangnya gitu, karena Pak Sigit dekat sama Pak Jokowi, orangnya Pak Jokowi yang mengangkat Pak Jokowi gitu, Pak LSP. Bu Mega mematahkan satu kekuatan partner in crime-nya gitu loh. Nah, betul. Jadi ya harusnya kan satu-satunya nih dia Jokowi udah hilang, harusnya ini juga ikut dirawat. Ternyata dua-duanya dia lepaskan. Jadi ini PDI yang udah nggak ada energinya. Nah, ini nggak akan cukup menjadi musuh bersama yang bisa mengikat koalisi. Beda sama Pak Jokowi dulu. Ada Pak Prabowo yang powerful, bisa mengkanalisasi suara kelompok yang non pemerintah gitu. Terus ada PKS, ya kan, yang punya kekuatan grassroots Islam politik di akar rumput gitu waktu itu, ya kan. Dan masih ada partai-partai lain kayak PAN dulu. Ya kan, reuni tambahannya itu kan reuni koalisinya SBY kan, dulu yang juga bergabung ke Pak Prabowo gitu. Nah, kekuatan musuh bersamanya itu dianggap fit lah. Sekarang sekarang gue pengen nanya, musuh bersama siapa ini? Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya perlu nggak menurut lo diciptakan musuh bersama? Nah itu tergantung. Ataukah misalnya apakah pilihan Pak Prabowo yang menjadi musuh bersama sekarang, menurut gue ya, kalau gue bisa kanalisasi, ada dua musuh bersama yang entah diciptakan atau memang sudah ada, cuma digaungkan lah sama Pak Prabowo. Dua, satu, para pengusaha yang serakah, makanya ada serakanomics. Kemudian kita tahu bagaimana diambil alih, diminta untuk berkontribusi lewat Patriot Bonds dan macam-macam, kita tahu kondisinya. Yang kedua, bolak-balik bos, asing. Kemarin soal bencana juga Pak Prabowo kan pas pidato di sidang kabinet juga hati-hati nih, banyak yang nggak suka sama kita. Ini asing ini kenapa ya? Saya bingung. Kita lagi mau beresin bencana ini, kok asing nih mau ganggu aja. Ada itu dibangun terus gitu. Iya, musuhnya itu. Tapi kan asing dan pengusaha ini kan bukan kebanyakan ya, hampir semuanya atau bisa dibilang semuanya itu kan tidak ber-KTA partai politik, bos. Iya kan? Dan tidak punya hak suara, ya kan? Dan tidak bermain di dalam daily politics. Ini orang dari semak-semak semua ya. Iya, perang gerilya aja, lu ada tembakan-tembakan kanan kiri ya. Gue nggak mau bilang kalau itu nggak ada juga gitu ya, bahwa proksi lah, banyak, iya kan, oke lah Pak Presiden yakin itu, dan kita sebagai pengamat nih ya dari jauh, mungkin kita nggak bisa buktikan juga itu nggak ada kan gitu, ya kan? Ya udah kita mungkin percaya aja. Anggap kita taken for granted, percaya aja sama Pak Prabowo gitu. Tapi kan itu bukan pemain aktor politik harian. Yang ada di parlemen, yang punya barisan, yang punya warna seragam, itu nggak ada, yang punya aspirasi politik gitu kan, yang harus diwujudkan gitu ya. Itu kan bukan pemain politik harian yang kita omongin soal konteks kepemiluan ini kan udah kaitannya sama politik harian. Nah, balik lagi tadi ke soal nggak adanya musuh bersama, ya kan? Akhirnya konsekuensinya apa? Yang terjadi adalah internal competition yang keras. Itu konsekuensi dari tidak ada musuh bersama. Dulu aja ada musuh bersama, internal competition ada. Iya, tapi kita anggap nggak beginilah, misalnya kalau internal competitionnya Pak Jokowi akan berkelahi lah, misalnya Pak Luhut sama Pak Pratikno dulu kurang cocok gitu. Misalnya Pak Luhut sama Bu Mega aja nggak cocok. Iya, di internal pemerintahan aja nih kita anggap nih Pak Luhut sama Pak Pratik misalnya. Emang iya ya?
Kayaknya gitu. Tapi beda faksi lah gitu kan. Iya, Paling atau enggak pemegang kompartemen iya, lah ya. paling enggak beda faksi gitu misalnya. Tapi ketika udah bicara PKS, Itu mereka kompak. satu suara. Kompak, betul. Kan waktu itu kan. Bu Mega Meganya kompak. satu suara juga gitu. Jokowi betul Iya Pak. kan? Bu Mega sama Pak JK nyatu, tapi sama Pak Luhut enggak. Enggak. Ya kan? Pak Luhut sama Bu Mega enggak nyatu. Tapi sama Pak JK cocok. Dan Pak Jokowi kan tahu banget nih si ini cocok sama ini cocok sama ini. Oh, oke, kalau udah capek mencocokkan semuanya dia munculkan musuh bersama yang akhirnya membuat orang kita jangan Anies ya gitu. Misalnya kan. Karena kalau sekarang kan gitu. dulu mungkin kompetisi ada nih untuk hambat menghambat. Iya. Tapi tidak sampai mematikan. Karena lu ini sebagai pengakuan lu wartawan istana lah ya, lu melihat sangat dekat dulu kan. Internal competition Iya. memang ada. Kalau Ada, kita itu lihat. konsekuensi. Betul. Konsekuensi. Ada yang punya posisi penting tapi nganggur. Ada yang posisinya nggak penting-penting kali tapi sangat Powerful. gitu. Gue itu paling senang dulu Ri. Kalau di istana, kalau rapat sidang kabinet itu nungguin Pak Luhut mau sampai mana aja bos. Barang ini bos, dari isu ekonomi, politik, pertahanan sampai olahraga dia bisa komentarin dan bagus semua komentarnya bos. Iya, dan soundbite lah. Soundbite. Iya. Kau ini nggak jelas kau. Emang kau siapa? Kau siapa? Memang negara ini kalah sama kau. Gitu-gitu. Iya, tapi ya dulu ada. Tapi nggak saling bunuh loh. Iya. Bunuh tuh maksudnya apa? Ya memakai instrumen yang mematikan. Nah dalam untuk politisi Lu aja nggak tahu, ada lah pasti. di internal. Ada pasti ada. Ya, Cuma kan nggak semencolok kali ya. Cuma ya Pak Jokowi, Prit, kita lawan Anies dulu nih. Oh iya. Ya, tertib lagi nih barisan gitu. Iya, betul. Nah, gua nggak tahu ya Pak Prabowo pakai mekanisme apa untuk menertibkan itu. Nggak, menurut lu udah mulai mematikan belum internal competition sekarang? Nah makanya karena Maksud gua udah pakai senjata, udah pakai peluru tajam atau masih pakai peluru karet? pasti tajam. Ya kan dulu juga mematikan. Cuma ada mekanisme penertiban. Ada PKS nih. Baris kumpul Nah, lagi. kita bubarin HTI nih. Kumpul lagi. Anies berulah nih. kita kumpul lagi. Ini Monas mau dipakai Anies nih. Kumpul lagi. gitu. Rizik mau balik nih. Iya. Kumpul lagi kan. Kumpul lagi. Iya kan? Bener. Kalau sekarang kan kita nggak tahu mekanisme penertiban apa. Nah, Iya, betul. gua curiga. Dan harian bisa beda tuh ya. Bisa. Memo harian ini bisa beda-beda tuh. Nah, gue curiga Dinda ya. Salah satu mekanisme penertibannya itu namanya efisiensi. Lagi-lagi ya. Iya. Distribusi of sumber Budaya, daya. karena itu cara berpikirnya Pak Prabowo. Ya, bahwa Yang ikut dari sebelum-sebelumnya yang diwariskan tanpa wasiat ini ya kan, ketika peran negara makin gede dalam menghadirkan masyarakat seperti apa, Ya. ya kan, konsekuensinya kompetisi politik makin besar, konsekuensinya lagi pemimpin tertinggi harus pegang kontrol yang besar juga terhadap sumber daya, ya kan. Jadi memang akhirnya efisiensi itu di pandangan gue adalah instrumen penertibannya Pak Prabowo gitu. Oke. Nah dengan itulah ya diharapkan gitu ya pemain-pemain politik ini bisa berbaris. Oke. Nah ya kan, Oke. Proteinmu aku yang atur ya. aku atur, rakyat aja aku atur apalagi kamu. Iya. Iya kan, kan gitu aja logikanya Ya, kan. kamu yang bertugas mengatur rakyat di bawahmu, aku yang atur kau. Iya kan. Nah, tapi ya apakah elit kita lagi-lagi nih ini upaya Pak Prabowo juga untuk dalam melakukan yang gue sebut dengan perubahan paradigma tadi. Kembali lagi nih. Kembali lagi ke tema awal gitu ya. Ya kan? Karena tadi paradigma Pak Prabowo presiden adalah ya mengakumulasi. Mengakumulasi semuanya. Akumulasi karena tahu kalau didistribusikan pasti ada silo, iya. ada masing-masing. Abuse-nya banyak lah. Bias ya Iya, kan, kebocoran macam-macam. Abuse minimal menurut Pak Prabowo ya. Iya, Lu jangan kasih ke situ, kan lu tahu gua nggak suka sama itu gitu misalnya abuse-nya dalam konteks itu gitu misalnya. Iya. Nah, makanya Pak Prabowo pegang kontrol penuh gitu terhadap distribusi itu. Yang gua dengar-dengar juga ya, untuk beberapa
program tertentu yang menyedot budget negara sangat besar gitu ya, atau melibatkan sumber daya negara sangat besar gitu ya, menteri-menterinya itu benar-benar apa ya istilahnya ya, gua sebut ya, benar-benar 1 kali 24 jam lapor lah sama Pak Prabowo yang gua dengar. Jadi misalnya, Jadi nggak bisa bergerak sendiri atas kemauan sendiri. betul dan itu pasti ketahuan. Oke. Iya kan, kayak Pak Bahlil misalnya, orang boleh serang Pak Bahlil kayak apapun ya, apalagi kalau ada dinamika. Lu lihat aja dinamika di internal Golkar kan udah KLB ini udah berkurang kan. Iya kan? Dulu tiap bulan ada. Dulu tiap minggu, bukan tiap bulan, ada panitia KLB-nya beda-beda lagi tiap minggu kan. Lah ini siapa lagi seniornya bang? Iya kan? Ada lagi ditindak. Iya. Kalau sekarang kan relatif lebih kondusif. Karena apa? Ya. Pak Prabowo. Iya, karena Pak Bahlil adalah menterinya Pak Prabowo yang pegang resources besar. Dalam artian urusan gede kan, sumber daya mineral dan lain-lain gitu ya. Dan benar-benar terkomando. Setelah bongkok. Iya, secara bongkok, komando. Gue yakin tuh setiap detail, siapa dapat IUP segala macam, siapa yang dapat konsesi A B C D F G, nggak ada yang nggak tahu Pak Prabowo tuh. Iya. Dan gue yakin juga Pak Bahlil bisa membaca preferensi Pak Prabowo. Si ini dikasih, si ini enggak, si ini dikasih, si ini enggak Aku gitu. dulu kau Dinda, Iya. ya kan? Pasokan kau untuk smelter tunggu dulu ya. Iya. Ini ada rencana dulu presiden nih. Iya. Kau jangan dulu ya, tunggu dulu ya. RKAB belum oke ya. Iya, Gitu kan. karena presiden nggak suka makau, jadi smelter kau mau diakuisisi ke Danantara gitu Iya, misalnya. Iya Iya. kan? Ya itu sangat skema yang sangat mungkin. Lagi-lagi Apalagi Pak Prabowo punya mimpi soal Danantara tadi yang menjadi Indonesia Incorporated super holdingnya negara. lagi-lagi ya dengan teori di awal, keterlibatan negara yang makin dalam, ya kan, membuat keterlibatan aktor politik juga semakin banyak gitu kan. Karena negara, betul. Iya kan, makanya tadi semuanya mau diambil alih oleh negara gitu. Pak Prabowo tuh menurut gua tertarik untuk kayak gitu-gitu. Kecuali satu, Bos. Ini lagi-lagi ini lu yang pernah ngomongin juga. Kecuali cawe-cawe ke internal partai, internal ormas, menurut gue ya, Pak Prabowo tuh agak menghindari tuh. Karena apa? Lu bilang Pak Prabowo tuh nggak punya appetite untuk cawe-cawe ganti ini apa di ketua umum partai seperti pendahulunya. Kalau kata Gus Romi kan gua mamam juga barang ini kan ada cerita gitu katanya kan. Kalau Pak Jokowi bukan hanya itu, dia bukan hanya mau tapi butuh. Butuh. Ya. Jadi kalau bahasa Ari, kalau Pak Prabowo, ayo Pak, ormas nih misalnya nih, lagi ricuh kan, Pak, ayo Pak sini Pak, bantuin Pak kita Pak. Enggak, Prabowo di luar rumah, nggak mau, nunggu di pagar nih, belum ada nih tanda-tanda Pak Prabowo datang nih, Pak, ayo Pak sini Pak, ya kan? Kalau Pak Jokowi enggak kan, Pak udah, Bapak di sini aja Pak, di teras aja Pak ya, enggak makan nanti makan saya kasih ke depan Pak, Bapak di teras saja. Pak Jokowi maunya di ruang makan Bos, sampai menentukan menu di meja makan. Nah karena Pak Prabowo apa ketua umum partai yang susah membangun partai, berdarah-darah membangun partai, tahu bagaimana tidak elok dan tidak enaknya partai atau organisasi itu dicawe-cawe sama pihak eksternal. Ya, tapi di sisi yang lain Pak Jokowi juga kalau gua mau mengadvokasi ya, menjadi devil advocate-nya Pak Jokowi gitu ya. Pak Jokowi juga merasa kalau gua nggak cawe-cawe, orang lain yang cawe-cawe. Daripada di mamam gua orang mending gua yang mamam. Karena pada dasarnya the nature of politics adalah cawe-cawe. Cawe-cawe gitu kan. Kalau lu punya kuasa masa lu Iya, nggak makanya. cawe-cawe. Nah, Pak Prabowo punya appetite untuk cawe-cawe dalam akumulasi resource untuk tadi ya program negara, tujuan-tujuan yang wishlist, pemenuhan wishlist yang dia sudah penuhi kecuali intervensi di situ. Tapi gini juga Din, Pak Prabowo-nya enggak, karena berpikir sultanistik tadi. Ya apa ini ya Ujungnya kan ke dia. Cuma ya operatornya yang mau nambah koleksi silakan. Kan yang ujungnya lu kalau bertarung ya. Supaya bargain lu di Pak Prabowo juga naik, makin makin naik gitu. Jadi
kalau lu bertarung, ya, lu punya ormas gitu misalnya, lu dalam pertarungan internal nih, seperti yang lu bilang tadi bargain pattern kan. Kalau lu punya ormas, energi lu kan nambah. Yes. Iya Meskipun kan? Pak Prabowo belum tentu mau. Tapi dampak baiknya pasti akan dinikmati Pak Prabowo. Pak Prabowo dan itu kan Sultanistik apa oligarki. oligarki. Pak Prabowo memberi ruang untuk berkonflik di bawahnya. Oke. Iya kan? Oke. Ada manajemen konfliknya segala macam, tentara lah gitu kan. Dalam konteks ini gue nggak bilang Pak Prabowo ini militerisme atau militeristik ya. Ini paradigma orang yang dididik dalam perspektif political order. Gitu. Betul. Jadi memang Pak Prabowo tidak datang dengan kertas kosong. Ya. Sama kayak Pak Jokowi tidak datang dengan kertas kosong sebagai seorang pengusaha, orang yang ya mandor di pabrik mebelnya, dia harus pastikan barangnya sesuai spek, waktu pengirimannya tepat, barang dan bahan bakunya efisien dan tidak merusak gitu-gitu kan. Nah, sementara Pak Prabowo desain political ordernya adalah ya instrumennya waktu dia bertumbuh dan besar sebagai seorang seorang politik gitu ya, seorang politisi, seorang perwira, prajurit dan akhirnya politisi ya memang instrumennya tentara salah satunya. Iya. Nah makanya gue agak paham tuh dari Itu penjelasan. instrumen yang dipahami lah. Betul. Dan gue agak ngerti ya sebenarnya menjelaskan bagus tuh waktu itu Mas BHM. BHM tuh menjelaskan bagus banget ketika ada banyak kritik ya soal pembangunan ratusan batalion baru gitu ya. Batalion pembangunan lebih tepatnya karena ada Kompi A yang mengerjakan peternakan, perikanan dan pertanian gitu. Kata BHM kalau lu baca dan baca bukunya dan ikuti pikiran-pikirannya Pak Prabowo yang sering diungkapkan, Pak Prabowo itu sangat yakin bahwa akan ada potensi perang dunia ketiga. Dan tanda-tanda kan seperti kita lihat kan makin ada kan, makin dekat kan tanda-tanda itu. Dan dia percaya bahwa yang paling cocok sama strategi perang kita adalah perang rakyat semesta. Perang yang melibatkan masyarakat, perang yang ada di level grassroots gitu. Sementara negara kita negara kepulauan, dalam konteks perang, kepulauan itu adalah hal yang menyulitkan. Karena kalau lu perang, lu harus punya logistik, lu harus punya infrastruktur yang mumpuni untuk mensupport kesiapsiagaan untuk perang. Nah, karena kita kepulauan, jadi setiap pulau yang ada itu harus berdaya. Makanya Pak Prabowo mungkin menggunakan batalion tentara, terutama Kompi A untuk pembangunan, makanya ada pertanian, perikanan, untuk membuat pemberdayaan yang ada di pulau-pulau yang mungkin nanti ketika situasi perang di mana kita tidak inginkan bersama, semua punya pertahanannya masing-masing. Pertahanan itu bukan hanya orang yang berperang, tapi juga pertahanan logistik, pertahanan kecukupan pangan, segala macam. Oh iya, ini Mas BHM menjelasin, make sense juga ya. Ini dia belajar dari US Corps of Engineer. Yang lu tahu nggak semua highway yang ada di Amerika dan dam itu yang bangun US Corps of Engineer, zeninya Amerika. Oh gitu ya, bukan PU ya. Ya sebagian PU, sebagian itu. Nah mungkin ya desainnya Pak Prabowo kayak gitu. Nggak membayangkan seperti yang kita anggap bahwa ini akan jadi instrumen penekanan atau instrumen penegakan otoritarianisme baru di level bawah, tapi untuk mewujudkan tadi wishlist yang sebenarnya udah sangat lama dan sudah sangat terbuka diketahui publik gitu Ri. Menurut gue ya. Iya, tapi problemnya kan sebenarnya ya soal banyak batalion baru segala macam itu dan ya kalau gue sih ngelihatnya bahwa ini bentuk dari cara Pak Prabowo ini untuk ambil jalan pintas gitu. Karena yang tadi seperti teori yang di awal kita bilang gitu ya. Ketika keterlibatan negara makin banyak, aktor politik, aktor distributornya juga makin banyak gitu. Nah, aktor distributor yang makin banyak yang bisa dia pegang sebagai sebuah kekuatan yang bisa dikontrol penuh, tentara. Itu cuma tentara. Betul. Ya yang kan? siap notolah-toleh ini Iya kan cuma itu gitu kan. Yang bisa dia pegang penuh gitu. Nah,
Sebenarnya pertanyaan kritisnya adalah kalau kita lihat ya hari ini bagaimana tadi kita berbicara soal konflik internal, Pak Dasko dan Pak Syafri yang kita nggak tahu instrumen penertibannya seperti apa ya. Ini kan menduga-duga aja gue bilang tadi soal sumber daya efisiensi dan Tapi itu lain-lain yang paling gitu. logik. Yang paling logik kan itu gitu. Dan tapi lepas dari itu semua ya, yang sebenarnya yang ingin kita pertanyakan adalah pertanyaan kritisnya adalah ketika ruang negara untuk terlibat dalam kehidupan kemasyarakat itu semakin dalam, ketika negara keterlibatannya semakin dalam, itu akan membuka ruang semakin banyak juga aktor politik dan distribusi yang terlibat. Dan kalau aktor politik dan distribusi yang terlibat, kemungkinan abuse of power-nya makin tinggi. Dan kompetisi internalnya juga makin tinggi, kalau nggak dikelola. makin sengit. Pasti itu mau dikelola kayak apapun pasti makin sengit, makin dalam keterlibatan masyarakat, bunuh-bunuhan di internal kompetisinya juga makin kencang, ya kan? Pertanyaannya adalah Pak Prabowo mau pakai instrumen negara ini mau sedalam apa? Ya kan? Sampai makan aja kayak gini Dipilihin. Ya dipilihin. Kan kalau kata Pak Ahok kan udah yang bener itu MBG itu lu kasih voucher buat emaknya, ibulah yang paling tahu kebutuhan anak. Iya itu kan paradigma lama yang dikritisi Pak Prabowo. Masalahnya emaknya kagak kasih ini. Kan kalau kita masih banyak yang prasejahtera, knowledge untuk tahu kebutuhan anaknya juga terbatas. Makanya negara ambil alih, digeser paradigmanya ke MBG ini. Jangan-jangan nanti ketika udah stabil mungkin ya. Mungkin cara itu bisa dikembalikan lagi. Pelan-pelan gitu kan. dikurangi kan. Iya ini kan kayak kelas menengah atau kelas bawahnya Eropa gitu misalnya. Sekelas-kelas bawahnya orang di Belanda itu educated gitu loh. Beda standar. Nah, Pak Prabowo gitu loh. Itu imajinasinya Pak Prabowo gitu. Nah, ketika Pak Prabowo lihat kelas di bawah di sini belum sama kayak seperti halnya kelas bawah di Eropa ya. Level of responsibility-nya, level of knowledge-nya gitu kan. Ketika lu dikasih instrumen kayak Pak Ahok tadi dikasih voucher kayak Pak Ahok bilang gitu. Pilihannya pasti belum tentu sama dengan keinginan negara. Betul. Karena keinginan negara lewat voucher itu peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitasnya anak-anak kan itu keinginannya. Apakah itu maksimal ketika keputusan diberikan penuh ke orang tua kan belum yang gitu. Level of pengambilan keputusannya mungkin dan bisa kita pastikan jauh dari ideal. Meskipun wisdomnya juga ada, kebiasaan ada, tapi ya jauh dari ideal. Itu karena ini kita membaca keyakinan Pak Prabowo. Ya, ini Pak Prabowo ingin memperkecil potensi ini ya makanya paradigmanya Pak Ahok dianggap paradigma lama oleh Pak Prabowo. Paradigma ini yang paradigma barunya ya ini gitu. Dia menggeser ke paradigma ini gitu. Nah, konsekuensinya tadi keterlibatan aktor negara makin banyak. Nah, gue itu nggak tahu ya, merasa Pak Prabowo harus katakan bahwa di mana negara yang nggak boleh ikut campur. Oh, clear ya. Ini belum ada garis apinya belum ada, semuanya negara mau masuk. Ya. Dengan Danantara masuk kemana-mana, itu kan negara. Atau ya 3/4 negara lah. Bukan dibilang, mungkin jangan dibilang negara nggak masuk lah. Di mana negara yang keterlibatannya setengah aja gitu, atau 1/4 aja gitu. Iya kan keterlibatannya minim lah gitu. Itu nggak pernah diucapkan oleh Pak Prabowo. Di mana Pak Prabowo itu imajinasinya adalah ingin memperlihatkan keterlibatan negara sepenuh-penuhnya. Karena gue termasuk juga politik merangkul itu, idenya itu. Dalam pengelolaan politik, negara, presiden harus pegang intervensi sejauh itu gitu. Karena gue punya keyakinan dan Pak Prabowo kayaknya sering ngomong juga ya, bahwa produk reformasi salah satunya soal soal pasar bebas, liberalisasi macam-macam ya, pengurangan peran negara itu ya, itu banyak yang
mostly diintervensi oleh asing. Jadi itu adalah diktean dari global lah. Gitu kan. Yang sebenarnya belum tentu cocok sama kita dan mungkin kita nggak suka. Tapi karena kita dipaksa, karena apa? Bargain kita kecil waktu itu. Utang banyak, negara hancur. Iya. Gitu-gitulah. Nah, Jadi dia pengen merestorasi lah sebenarnya. nah, sementara gue punya ya seperti yang lu jelaskan tadi, keterlibatan negara minim misalnya di pemilihan ketua umum partai gitu misalnya. Itu clear tuh menurutku ya. Iya, di situ agak minim. Ya kan, tapi ketika lu udah jadi ketua umum lu ikut gua kan gitu. Iya, gue yakin ya kalau ngelihat misalnya nih nuan sewu nih, Pak Jokowi nuan sewu banget. Ngelihat Nasdem nggak jelas gini misalnya ya, luar kagak, masuk kagak, Bang Surya masih gini, kayak gitu ya kan. Bang Surya nih udah pernah salah nih sama gue nih, masa lalu nih kan gini nih kan. Timpe juga nih, gitu bisa juga di gocek gitu loh. Apa Pak Prabowo yang kondisinya sama Bang Surya nih Ri ya, yang Nggak jauh lebih complicated, lebih panjang, lebih tidak bagus dari relasi Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh, aja tidak melakukan apa-apa. Iya. Itu di satu hal tuh. Bagus. Pengelolaan partai politik negara minim. Iya kan? Demokratis, demokratisasi terjadi ya. Iya, nggak diintervensi aja, nggak demokratis gitu kan. Iya. Buat apa gue intervensi kan gitu kan. Tapi gue nggak tahu tuh ya, memang. Iya, gue yakin Pak Jokowi kalau dalam situasi kayak gini nggak tahan deh. Satu hal itu yang menurut gue agak minim keterlibatan negara di partai politik. Iya, dan ormas. Politik merangkul itu kan artinya negara ambil alih pengelolaan manajemen politik. Bahwa aku dan kau satu barisan. Iya, pastikan sampai ke akar-akarnya. Dan di negara juga situ kan, makan anakmu agar mengelahirkan generasi seperti apa, aku yang tentukan ambil alih gitu. Jadi pertanyaannya selain internal partai politik apalagi yang Pak Prabowo agak minim. Menurut gue itu harus diucapkan. Ya, itu pun nggak diucapkan, itu pun kita yang intervensi, interpretasi. Ya kan, akhirnya kan orang akan tahu di mana dia bermain lebih hati-hati, di mana dia bermain lebih tertib. Mana yang diurus, mana yang nggak diurus. Gitu karena akhirnya kan yang kita takut kan begini, Steve Wozniak itu pernah berpidato di Singapura. Wozniak kan? Apple kan. Gimana caranya Singapura bisa melahirkan perusahaan kayak Apple, kata salah satu mahasiswa lah di situ. Si Woz bilang nggak mungkin karena Apple tuh lahir dari kenakalan. Di tempat lu nggak nakal dicepat nakal dibatasi gitu kan. Okay. Makanya gue takut ya kalau itu nggak dibuka gitu ya, ruang-ruang inovasinya juga nggak ada gitu. Itu yang jadi problem, gimana akhirnya semua hal itu didesain oleh negara gitu ya, semuanya top down gitu, sehingga masyarakat itu tidak merasa memiliki lagi terhadap proses-proses politik. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga apa? Sehingga masyarakat merasa negara itu adalah musuhnya. Betul. Yang menghambat kreativitas. Menghambat kreativitas dan kesenangan mereka gitu. Betul. Ya, jadi gue takutnya skenarionya negara lawan masyarakat, dan itu kan tidak menguntungkan untuk negara sebenarnya. Betul. Gitu. Ini agak berbeda dengan teori-teori liberal klasik lah ya, atau misalnya teori struktural kayak Amartya Sen yang sangat percaya kebebasan, freedom to access gitu kan, atau kayak George Stuart Mill yang bilang bahwa kebebasan itu prakondisi menuju kreativitas dan kreativitas adalah akar dari kemajuan. Itu kan akhirnya karena negara yang monopoli dan mendominasi apa yang baik untuk negara, untuk masyarakat. Nah, gue sih merasa ya, mungkin hari ini Pak Prabowo kan banyak orang mengeluhkan ini terlalu cepat, apa yang dipaksa nih 5 tahun segala macam, karena banyak sabar dulu Pak, prototipe dulu lah. Iya, prototipe dulu kan, banyak yang kita dengar kayak gitu kan. Gue sih merasa ya, mudah-mudahan nih dugaan gue benar. Ya. Pak Prabowo di 1 tahun 2 tahun awal pemerintahnya
pengen pakai ya alat ini speed maksimalnya berapa nih, pengen tahu aja. Oh dia tes lah, Pengen tahu. RPM sampai Iya, berapa, RPM speed sampai sampai berapa, iya ya. kan? Ngerau nggak nih mesin Toyota Rush Iya ini kan? Ya. kayak mobil KIC nih kan, di gas penuh gitu kan. Lu pernah ngerasain nggak? Gitu Lu kan? pernah tes ya? Pernah jalur mudik, orang lagi mudik, gua sebaliknya Jadi lancar. kosong jalan kan. Ada pernah masa kita mudik, kita pergi keluar kota, ternyata jalur pas mudik, ya, pernah sialan kita. tutup kan. Jalur balik, balik, jalur iya balik benar, sial gitu. lu. Kita mau mudik arahnya gitu. Nah, Oke, dan tes, akhirnya Pak Prabowo akan tahu gitu ya, bahwa keterlibatan negara itu dengan situasi hari ini maksimalnya itu bisanya di berapa, Oke. ya kan? Kalau ini kan maunya Pak Prabowo, maunya mungkin 100% gitu, ya kan? Tapi bisanya sampai berapa? Itu Betul, itu yang karena apa? Menurutku basis penilaian dan ini katalog kesuksesannya Pak Prabowo waktu itu dalam pengelolaan negara, ya wajar saja kalau dia merujuk kepada Pak Harto yang memang secara dalam waktu 30 tahun memang sukses mengelola itu, gitu menurutku ya. Tapi di forum internasional imajinasinya jadi Bung Karno, Betul. ya kan? Dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat bawah dan masyarakat pribumi dia belajar dari Pak Mitro dengan ekonomi benteng misalnya. Jadi ini formula, ini sinkretis nih buat gua. Sinkretis ya, dan untuk mencapai perubahan paradigma itu ya kan, dia mau berupaya, mau gasnya, mau coba sampai mentok mungkin ya, ini prasangka baik gua gitu. Habis itu baru cuma bisa sampai kecepatan segini nih gitu. Jadi sabar aja lah. Ini awal-awal setahun ini menurut lu lah ya. Iya, menurut Ini memang gua gitu. ajang uji coba, tes mental juga buat pembantunya. Iya, tapi yang gua takut adalah kalau Kepercayaannya turun. enggak di tahun-tahun berikutnya. Ini yang tadi optimisnya nih. Tapi yang kritis gua adalah Pak Prabowo udah tahu kecepatannya berapa, Tapi dia tetap udah tahu mampunya cuma segitu, ya. Cuma barang ini dia gas terus. digas terus, paksain. Dipaksain. Turun mesin, Bos. Push to the limit. Iya, dan itu sangat mungkin Pak Prabowo lakukan. Karena musuhnya apa? Waktu. Gue gak ngerti ya siapa yang membisikkan Pak Prabowo bapaknya 5 tahun atau gimana gitu loh. Maksud gue kan Pak Prabowo masih eligible untuk maju lagi gitu, masih mungkin untuk maju lagi gitu. Lepas dari apapun yang terjadi di masa depan, jangan ditutup dulu opsinya gitu. Apakah Bapak cuma 5 tahun itu dibisikin, atau memang itu keyakinan Pak Prabowo yang kemudian dieksploitasi beberapa orang sekitarnya untuk mengambil benefit tertentu? Gue nggak ngerti juga. Tapi gue dengar ya dari orang-orang sekitarnya Pak Prabowo banyak yang mengatakan ada keyakinan cuma 5 tahun itu. Kan sebenarnya kalau keyakinan 5 tahun ya artinya nggak ada 5 tahun lagi untuk mewujudkan kan gitu. Mau nggak mau dipaksain hari ini gitu. Nah gue nggak tahu tuh bisikannya dari mana. Betul. Termasuk ini Ri, itu satu. Yang kedua menurut gue juga harus kita jaga sama-sama. Jangan sampai ide-ide idealnya Pak Prabowo, ide-ide yang baik ya, wishlist itu kan baik ya, tujuannya baik pasti kan. Itu menjadi berantakan di implementasi dan eksekusi. Dan yang kedua menjadi area abusing dari orang-orang yang ada di bawahnya. Kayak misalnya soal batalion, ya stick to itu misalnya. Jangan jadi Praetorian Guard, misalnya pernah lu bilang kan tergantung interpretasi bawahan, Bos. Ya kan, jangan-jangan interpretasi bawahan Praetorian Guard ini adalah alat penjaga kekuasaan. Jangan sampai begitu. Kita harus awasi bersama. Lu fokus aja di tujuan mulianya. Gitu. Ya, itu agak berat juga memang. Ya berat sih kalau karena pintunya dibuka kan. Ya kan, untuk jadi kalau Praetorian kritik gitu. itu kan kritik, kalau kritik lu kan enak nih. Paling dibentak sekali. Kalau kritik
Yang ini kan agak lain bos. kencing keluar juga setetes bos kan. Udahlah kita udah sejam nih. Iya, makanya nih terakhir ya soal apa namanya itu yang bisa paham itu Pak Prabowo gitu. Makanya kalau memang barang ini kecepatannya cuma 50, nggak usah dipaksain untuk lari 100 gitu. Ya kan? Kita bisa bertumbuh untuk jadi lebih baik setiap hari. Makanya pikiran-pikiran di sekitar Pak Prabowo nih Pak, ya kalau Bapak nonton podcast ini, ada yang bilang Bapak cuma 5 tahun begitu, ya. Gampar ya Pak. Itu ditertibkan aja, ya kan? Itu ada kepentingan itu mereka tuh kalau bisikannya dari sekitar Bapak tuh. Wah, Ya kan? Bapak. Ya Bapak lagi mereka playing of you itu Pak, udah. Play. Iya play itu udah. Ya kan? Kalau idenya dari sekitar Bapak. Iya. Kalau idenya ada di Bapak, ya saya cuma 5 tahun gitu ya. Udah Bapak itu ini aja dulu. Apa namanya? Atur speed. Iya, dengar-dengar lagu aja dulu, nonton Netflix Relax gitu. dulu, relax, Pak. Dulu, Main Pak. polo lagi. Main polo atau Bapak main rugby gitu kan. Bapak kan punya klub rugby itu. Betul, Pak. Ya ngeband lagi panggilin anak-anak band Bapak itu. Udah. Nonton Berarti pacuan Bapak kuda. lagi overthinking aja tuh udah. Nonton pacuan Iya kuda kan? lagi Pak. Dan satu lagi kalau memang kalau memang cuma 5 tahun takdirnya ya udahlah Pak. Mau gimana lagi kan gitu. Tapi jangan dipikirin kayak gitu dulu gitu. setuju gua. Kalau gue Pak Prabowo sebagai seorang pembaca sejarah yang sangat kaya referensi dan bacaannya, belajar aja dari para pendahulu-pendahulu yang bagaimana baik kesuksesan ataupun kegagalannya dalam mengelola negara yang musuhnya sama-sama satu Pak, bukan oposisi, bukan masyarakat, bukan sumber daya, musuhnya adalah waktu. Demi masa Lagu apa tuh? sesungguhnya manusia kerugian. Ada lagunya itu bos. Ya kan? Lagu ini ya, Iya bos. Ada religius, demi masa. lagu religius bro. Lagu religius. Ada ayatnya ada Al-Quran bos. Demi masa itu. Iya kan, Iya kan, itu demi kan waktu, lu tahu kan gue alpa lah. Oke, sampai jumpa lagi dah.